Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitul Muhim rahimani rahimakumullah. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah adalah ucapan seorang hamba muslim dan mukmin yang ia ucapkan, ia haturkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal setiap waktu dan setiap saatnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat dan karunia-Nya semua aktivitas dan amal-amal saleh lancar terlaksana. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah apapun kondisi dan keadaannya. Kita diajarkan oleh Rasul senang membaca alhamdulillah, susah diajarkan untuk tetap mengucapkan alhamdulillah. Karena itu bagian pujian seorang hamba kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, Allah bahagia, Allah senang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan nikmat-nikmatnya kepada hambanya. Dan itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, akan kutambahkan nikmatku untuk kalian. Jika kalian kufur, ketahuilah bahwasanya azabku betapa pedih. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan setiap orang yang meniti jejak langkah mereka semua dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah wafatkan mereka. Semoga kita sampai mati juga sama, kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah dan senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita lagi-lagi bersyukur kepada Allah, masih Allah berikan kehidupan kepada kita semua sampai di akhir dan di penghujung bulan Sya'ban. Hari ini bulan apa? Sya'ban. Bagi sebagian besar kaum muslimin di Indonesia, karena sebagian kecil lagi menganggap sudah bukan Sya'ban, apa? Ramadan. Perbedaan yang terjadi, khilaf yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin yang sejatinya bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia kadang terjadi hal semacam ini. Satu sudah menganggap masuk Ramadan, yang satu belum. Satu melihat hilal, yang satu enggak, dan seterusnya dengan metode-metode yang sudah mereka miliki masing-masing. Saya pribadi dan mungkin kita semua yang ada dan hadir di sini mungkin lebih condong pada pandangan sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas. Berpuasalah kalian ketika orang-orang kebanyakan berpuasa. Batalkan puasa kalian ketika banyakkan orang membatalkan puasanya. Maksudnya mayoritas, kebanyakan. Karena ibadah puasa ini bukan ibadah perorangan,
Bukan ibadah satu orang, tapi ibadah seluruh kaum muslimin, di mana sudah ditetapkan waktu-waktu yang kata Allah ayyamam ma'dudat, hari-hari dan yang sudah terbilang. Dan ini ibadah bareng, ibadah seluruh kaum muslimin, bukan hanya 1-2 orang. Bukan sebagaimana orang kalau cuma mau sholat sendirian masih memungkinkan. Tapi puasa memang satu aktivitas ibadah keseluruhan kaum muslimin. Maka yang paling bagus adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika seorang pemimpin, pemerintah, hakim, sultan menetapkan, memutuskan dan seterusnya, maka harusnya itu bisa menengahi perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, apapun yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, mungkin terjadi perbedaan penetapan waktu masuk bulan Ramadan, tidak perlu diributkan, maka kembalikan pada pendalilan masing-masing berdasarkan istidlal yang ada. Satu menetapkan dengan metode hisab, yang satu menetapkan dengan 2 hisab dan ru'yah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi seluruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada. Baik, kita bersyukur kita hidup di akhir bulan Sya'ban ini, yang tentu sebentar lagi ketika nanti matahari tenggelam, ghurub, maka sudah kita katakan masuk bulan baru. Hilal mau tidak mau sudah ada, karena nggak ada ceritanya bulan Hijriah itu 31, nggak ada cerita. Nggak ada ceritanya bulan Hijriah juga 28, karena kata Rasul bulan itu, hari-hari itu dalam sebulannya antara 29 atau 30, tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu. Beda dengan bulan-bulan Masehi. Masehi ada nggak yang tanggal 28? Ada yang tanggal 31? Banyak. 28 mungkin sedikit, Februari kalau nggak salah itu ya. Tapi kalau tanggal 31 banyak, Desember kadang muncul, bulan apa lagi 31 dan seterusnya. Nah, di sini kita katakan bulan Hijriah karena ini aktivitas ibadah kita setiap tahunnya. Semua aktivitas ibadah yang jangka waktunya, rentangnya jauh, maka hitungannya dilihat pada kondisi dan keadaan bulan. Seperti kita menetapkan ibadah puasa Ramadan, lihatnya bulan, bukan matahari. Seperti orang menetapkan Idul Fitri, lihatnya bulan, bukan matahari. Idul Adha, lihatnya bulan, bukan matahari, dan seterusnya. Adapun aktivitas harian, lihatnya matahari, seperti sholat, bukan melihat bulan. Sekarang bulan tanggal sekian, berarti nanti sholat duhurnya enggak. Lihatnya matahari. Kira-kira sudah tergelincir enggak matahari ini? Berada di atas kepala kita, sudah jatuh ke barat atau masih berada di area timur? Bagaimana kondisi bayangan? Apakah bayangan ada ke timur atau sudah ke barat, atau masih ke barat atau sudah ke timur? Dilihat dari situ yang dikenal dengan zawal. Begitu pula asar, begitu pula maghrib, begitu pula isya, sampai juga nanti subuh. Dilihat harian. Maka untuk harian, aktivitas ibadah harian ini dilihatnya matahari. Alhamdulillah. 2 benda ini, makhluk ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, agar kata Allah Subhanahu wa taala lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kalian semua tahu tentang bilangan tahun dan waktu-waktu untuk menghitung hari-hari dan seterusnya. Kita bersyukur kepada Allah, kita berada di bulan Sya'ban di akhir ini dan sudah di penghujungnya. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nanti maghrib sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Berbicara orang masuk bulan Ramadan, Masya Allah, ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan pula oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, di mana mereka catatkan satu hadis dari seorang sahabat. Ini satu mimpi, tapi dibenarkan tentunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hadisnya terangkat, hadisnya hasan li ghairihi, karena banyak jalur yang menguatkannya. Yaitu ketika seorang sahabat yang bernama Talhah radhiyallahu anhu warda, salah satu al-mubasysyarun bil jannah, al-'asharah al-mubasysyarun bil jannah, 10 manusia yang mendapatkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipastikan masuk surga. Maka satu di antaranya adalah Talhah radhiyallahu anhu arda, di mana beliau pernah menceritakan ada 2 orang manusia
yang nantinya tentu menjadi sahabat Rasul ya. Tadinya masih kafir. Kemudian mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrah, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan tempat kediaman mereka, hijrah dari desanya, dari kotanya menuju Rasul untuk menyatakan keislamannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hebatnya mereka berdua ini. Yang satu tekun sekali beribadah, rajin sekali beribadah, aktif, semangat, gemar beribadah, sampai bahkan dicatatkan, karena ini sudah tentu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang satu ini dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah. Satu di antara keutamaannya akan mendapatkan bidadari surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keutamaan boleh dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil 70 orang yang terancam masuk api neraka. Lihat keutamaan mati syahid di jalan Allah. Orang kalau mati syahid di jalan Allah, maka dia diperbolehkan oleh Allah untuk mengambil dari orang-orang terdekatnya, orang-orang yang menurutnya pantas, si fulan, si fulan, si fulan, dan tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara syafaat itu tidak lepas dari dua. Yang pertama diizinkan oleh Allah, dan yang kedua diridhai oleh Allah. Jadi Allah ridha kepada orang yang akan diberikan syafaat. Yang kedua, Allah izinkan untuk diberikan kepada siapanya. Karena meskipun ini orang diizinkan oleh Allah masuk surga, belum tentu dia perbolehkan untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Belum tentu diberikan izin. Kepada siapa? Kepada si fulan. Kata Allah, aku enggak izinkan kau berikan syafaat kepada si fulan nih. Kalau pada si fulan bolehlah. Kira-kira begitu. Jadi ada ridha dan ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, mereka diperkenankan untuk menarik atau mengambil sekitar 70 orang terdekatnya untuk kemudian tidak dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu besar sekali keutamaan orang mati syahid di jalan Allah. Tapi kemudian ini sahabat yang satu ini meninggal, dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang kedua meninggal biasa-biasa aja. Namun setahun berikutnya, jadi setelah sahabat yang pertamanya ini meninggal, setahun berikutnya di orang baru wafat. Yang dua orang sama-sama datang kepada Rasulullah SAW berteman. Ternyata teman yang pertama sudah mendahuluinya, mati di tahun pertama itu. Tahun keduanya baru orang yang biasa-biasa aja ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimimpikan oleh sahabat Talhah radhiyallahu anhu. Sahabat Talhah radhiyallahu anhu bermimpi, di mana dalam mimpinya beliau seakan-akan berada di depan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluar dari pintu surga tersebut seseorang yang kemudian memanggil orang yang kedua meninggal. Sekali lagi, yang dari dalam surga ini membuka pintu, dia keluar memanggil orang yang meninggal yang kedua, bukan yang pertama. Yang meninggal pertama orang yang mati syahid. Yang meninggal yang kedua orang yang ibadahnya biasa-biasa aja, tapi setahun berikutnya. Maka kemudian yang keluar dari surga ini memanggil orang yang meninggal yang kedua, baru kemudian masuk, dan kemudian keluar lagi baru memanggil orang yang meninggal pertama kali, yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Talhah radhiyallahu anhu terkejut. Beliau bangun dari tidurnya dan kemudian menceritakan cerita ini, mimpi-mimpi ini kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga saking ramainya orang-orang di kala itu terheran-heran. Loh, kok bisa yang dipanggil untuk masuk ke dalam surga pertama kali kok bukan yang mati syahid di jalan Allah? Justru orang yang mati biasa-biasa aja, enggak mati syahid di jalan Allah, ibadahnya standar-standar aja, enggak ada keistimewaan dan keutamaan pada orang yang kedua ini. Tapi kenapa dia yang lebih dahulukan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Itu yang menjadi pertanyaan besar di tengah-tengah para sahabat kala itu. Tapi kemudian ketika informasi ini tersebar luas tentang mimpi sahabat Talhah radhiyallahu anhu ini, sampailah ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai, Rasul kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa kalian heran dengan perkara ini, kata Rasul. Kata para sahabat, bagaimana kami tidak heran ya Rasul?
Malah orang yang mati syahid dipanggilnya kedua. Padahal semua para sahabat kala itu mengharapkan agar mati syahid di jalan Allah. Kok malah dipanggil yang kedua? Kok seakan-akan kayak dimarginalkan, seakan-akan kayak dikesampingkan ini yang mati syahid di jalan Allah. Kok malah orang yang biasa-biasa aja yang didahulukan masuk surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalian tahu orang yang kedua ini setahun berikutnya baru mati, enggak bersamaan dan enggak bareng dengan orang yang mati syahid di jalan Allah? Kata para sahabat, iya memang orang yang kedua ini mati biasa, meninggal biasa, setahun berikutnya. Kemudian kata Rasul, bukankah orang ini dia telah mendapati bulan Ramadan, sementara orang yang mati syahid di jalan Allah tadi dia tidak mendapati Ramadan berikutnya? Kata para sahabat, benar ya Rasul. Bukankah orang yang mati biasa-biasa ini dia mendapati bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia mendapatkan qiyamul lail di bulan Ramadan, dia beraktivitas salat ini, salat itu di bulan Ramadan? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Lantas kenapa kalian masih heran? Kata Rasul, insyaallah, kenapa kalian heran? Padahal jaraknya antara orang yang mati syahid di jalan Allah dengan orang yang masih mendapati bulan Ramadan, beraktivitas ibadah di bulan Ramadan dengan penuh kekhusyuan, ketenangan, kenyamanan, pahala dan ganjarannya seperti apa? Kata Rasul, bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Maksudnya saking besarnya keutamaan orang hidup di bulan Ramadan. Jadi ini kan impian setiap kita, masuk bulan Ramadan, bisa beraktivitas ibadah di bulan Ramadan dengan sebanyak-banyaknya, dengan seoptimal mungkin. Nanti tahun depan ketika kelar Ramadan, kita berharap lagi untuk berada di bulan Ramadan lagi. Kan begitu harapan kita terus. Dan itu yang kita minta berkali-kali di masa lalu. Kita memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bil barakah wa ta'atik. Ya Allah, berkahi kehidupan kami bulan Rajab, berkahi kehidupan kami di bulan Sya'ban, dan ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan dan berkahi kami di dalamnya dengan penuh ketaatan kepadamu ya Allah. Itu yang kita inginkan. Sebentar lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Tapi jangan sampai para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bulan Ramadan hadir di tengah-tengah kita, dia berlalu begitu saja. Jangan sampai. Inilah orang-orang yang merugi, yang dia cuma hanya akan mendapatkan dahaga, haus, lapar saja. Itu yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang berpuasa hanya mendapatkan haus, dahaga dan laparnya saja. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamas siyam minar rafath wal lahu. Puasa yang benar itu adalah puasa yang di dalam berpuasanya seseorang dia menjaga mulutnya, menjaga lisannya, tidak berkata-kata yang jelek, yang buruk, menghina orang, mencela, memaki, itu dia tahan. Dia jaga kemudian tidak berbuat perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Begitulah seharusnya seorang muslim ketika ia masuki bulan Ramadan. Nah, karenanya mari, karena pentingnya bulan Ramadan ini dan kita akan masuk di dalamnya, mari kita ketahui amalan-amalan seperti apa, ibadah-ibadah yang lebih-lebih kita sangat ditekankan untuk melakukan aktivitas tersebut di dalamnya. Mungkin yang wajib-wajib sudah banyak yang kita tahu. Nah, sekarang pembahasan kita adalah tentang ibadah-ibadah sunnah, atau bahkan sebagainya, bahkan ada yang diwajibkan tentunya, yang harusnya kita ketahui dan kemudian kita praktekkan. Teori nanti kita dapatkan, sekaligus prakteknya nanti masuk bulan Ramadan, nanti malam sudah mulai masuk sampai besok, maka kita bisa langsung praktekkan dan amalkan, agar benar-benar Ramadan kita hari ini menjadi Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, kata Rasul yang pernah saya sampaikan, ada seseorang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, itu kalau kita terkena, naudzubillah tsumma naudzubillah, karena didoakan malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kena. Kata Jibril alaihissalam, raghima anfu rajulin adraka Ramadan walam yustaghfarlah walam yughfarlah. Celaka seseorang yang ketika ia masuk bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain Imam Tirmidzi ada tambahan summan salah, sampai kemudian Ramadan kelar, selesai, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang salah faham tentang hadis ini. Dikiranya hadis ini menjadi kesunahan yang sejatinya enggak ada sunnahnya dengan cara demikian. Apa itu?
yaitu keharusan sebelum masuk bulan Ramadan untuk saling memaafkan. Mohon maaf, beredar SMS, WA, grup mau di Facebook, Twitter, apalah namanya, seakan-akan menjadi sunnah kalau mau masuk bulan Ramadan harus saling memaafkan. Siapa saja di antaranya, keluarlah hadis palsu. Kalau tadi yang saya sampaikan itu hadis sahih, disepakati oleh para ulama, tidak ada yang bertentangan dalam masalah pensahihan hadis yang saya sampaikan tadi 3. Satu, yaitu orang masuk bulan Ramadan, kemudian ini celaka ya, kata malaikat Jibril, dan diaminkan oleh Rasul, dan itu hadisnya sahih. Orang masuk bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, celaka orang seperti ini. Kata Rasul, amin. Ini satu yang benar. Yang kedua, yang benarnya dulu yang saya sampaikan. Nanti baru kita sebutkan hadis palsunya. Yang kedua, kata malaikat Jibril alaihissalam, raghima anfu rajulin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak menyebabkan orang tersebut masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya jelaskan. Ini yang kedua. Yang ketiga, celaka tuh orang kayak gitu, kata malaikat Jibril. Kata Nabi, amin. Semoga celaka orang semacam itu. Yang ketiga adalah raghima anfu rajulin dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Celaka orang yang ketika namamu disebut dia tidak bersalawat kepadamu. Jadi 3 nih. Doa yang sahih yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada malaikat Jibril alaihissalam, itu riwayatnya semua disepakati oleh para ulama kita hasan, terangkat derajatnya menjadi derajat yang sahih. Adapun hadis yang palsu, hadis palsu yang beredar nih, begitu juga kalimatnya mirip di awal-awal, namanya juga palsu. Awal-awalnya sama ya. Ini saya sering sekali ditanya, hampir tiap masuk bulan Ramadan pertanyaannya itu, Ustaz, hadis ini sahih enggak? Allahu Akbar. Saya sekitar udah hampir 7 tahun ini sering sekali mendapatkan SMS atau WA semacam ini. Sekitar 7 tahun lebih ini. Datang lagi tahun berikutnya ada lagi pertanyaan semacam ini. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Yaitu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik mimbar, naik tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, konon katanya ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan Imam Ahmad, dicari oleh para ulama enggak ketemu dengan redaksi seperti ini. Ini menunjukkan mengatasnamakan para ulama hadis dan mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sengaja buat semacam ini terancam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang mengarang-ngarang, nah ini masalahnya nih. Siapa saja yang dengan sengaja mengatasnamakan satu ungkapan disandarkan kepada ungkapanku padahal aku tidak mengatakan, kata Rasul, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Persiapkan kursinya di neraka. Posisinya di neraka, yang ancaman berat. Karena kata Rasul begini, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku enggak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Kalau kita berdusta atas nama bapak kita, ibu kita, sampai kiamat enggak pernah jadi syariat, Pak. Sampai kiamat enggak mungkin jadi syariat. Misalkan salat yang benar, bahwa salat itu harus mengangkat tangan satu saja. Loh, kata siapa? Kata bapakku. Contoh, kira-kira diikuti nama orang apa enggak? Tapi ya kalau aliran sesat ada aja sih sebenarnya. Tapi untuk rata-rata orang ikut apa enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau 3, 4, 10, 20 mungkin ada aja yang ikut. Kok caranya begitu? Iya, kata bapakku nabi misalkan ya. Orang-orang sesat ada aja pengikutnya. Enggak usah heran antum. Kok ada ya Ustaz orang semacam itu diikutin orang? Ya ada memang. Itulah fitnah dan ujian kepada manusia. Satu ngaku nabi, satu ngaku Jibril, satu ngaku macam-macam. Ada aja pengikutnya. Aliran sesat itu ada aja pengikutnya. Bahkan bukan orang-orang goblok, orang-orang pintar sekalipun kadang dia ikut. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi kalau kita mengatasnamakan orang lain selain nabi, sampai kiamat enggak mungkin akan jadi syariat bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita katakan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang benar itu ibadah begini, yang benar itu adalah begini. Orang-orang yang mohon maaf enggak punya pemahaman tentang hadis, dia akan ikut. Karena kata si fulan kata Nabi, kata si fulan kata Nabi, kata si fulan kata Nabi, disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang akan ikut. Nah, contoh kasus seperti ini.
dikeluarkan Imam Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Saya lihat redaksinya, datang dari mana Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Saya lihat redaksi awalnya serupa dengan hadis yang saya sampaikan di awal, yaitu tentang ketika Rasul naik tangga pertama mengucapkan amin, naik tangga kedua mengucapkan amin, naik tangga ketiga mengucapkan amin. Para sahabat bertanya setelah khutbah, ya Rasulullah, ma kunta tasnau hadza? Kenapa engkau melakukan ini? Enggak pernah kau lakukan sebelumnya ya Rasul. Kenapa kau ucapkan amin, amin dan amin? Kata Rasul, tadi datang malaikat Jibril berkata kepadaku dan berdoa dengan 3 doa. Nah, 3 doa ini yang tadi yang saya sebutkan itu yang sahih. Muncul orang belakangan kemudian menuliskan apa dia? Siapa saja yang tidak saling memaafkan, satu, yang tidak maaf antara anak kepada orang tuanya, terancam yang pertama. Yang kedua, seseorang dengan tetangga-tetangganya. Yang ketiga, antar suami istri. Itu hadis bukan? Itu yang palsu, Pak. Dibuat-buat oleh orang. Yang pertama kali menulis ini siap-siap. Kalau dia tidak mohon ampun kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, dipastikan, saya katakan pasti, karena hadis Nabi, dipastikan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia membuat syariat baru. Sehingga orang setiap kali mau bulan Ramadan, ya, dia kemudian apa? Saling minta maaf, karena khawatir kalau enggak saling memintakan maaf, khawatir nanti akan terancam doa tadi, celaka. Orang yang tidak saling memaafkan ketika masuk bulan Ramadan, dia tidak saling meminta maaf. Suami dengan istri, anak dengan orang tua, seseorang dengan tetangga. Ini kita katakan ini hadisnya palsu. Yang benar yang tadi. Sama-sama naik tangga pertama mengucapkan amin, tangga kedua mengucapkan amin, tangga ketiga itu keluarkan memang oleh Imam Ibnu Majah keluarkan, Imam Tirmidzi juga keluarkan, Imam Ahmad juga keluarkan, tapi dengan redaksi yang saya sampaikan tadi, yaitu siapa saja yang masuk bulan Ramadan dan selesai bulan Ramadan tapi tidak diberikan ampunan oleh Allah, bukan dimaafkan oleh orang, bukan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Baru baca syarah hadis para ulama. Jangan kita sendiri yang mensyarah, jangan kita yang memberikan penjelasan. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang hadis itu? Ternyata maksudnya adalah orang ketika masuk bulan Ramadan enggak beda dengan bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Bulan sebelumnya misalkan Muharram lah, apalah sebelumnya ya, Rajab kah, Sya'ban kah, begitu kelakuannya. Masuk bulan Ramadan sama aja, nggak ada perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan sebelumnya. Maksudnya apa? Masih berkata-kata keji, masih suka berbuat hal yang tidak dibenarkan oleh agama, masih bermaksiat kepada Allah. Ini yang dimaksud oleh hadis itu oleh para ulama kita, yaitu orang yang ketika masuk bulan Ramadan dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ini. Kenapa alasannya? Karena orang bermaksiat di bulan Ramadan tentu tidak sama dengan bermaksiat di luar bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan sama enggak dengan ibadah di luar bulan Ramadan? Beda. Karena bulan Ramadan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat diutamakan. Sehingga sungguh salah kaprah sebagian kaum muslimin tentang permasalahan keharusan saling meminta maaf sebelum bulan Ramadan. Yang benar, kalau mau minta maaf adalah ketika kita merasa bersalah kepada orang. Jangan cari momentum. Saya dulu pernah melakukan kesalahan, entar tunggu siap-siap mau bulan Ramadan baru minta maaf. Ini salah. Kalau kita pernah bersalah di bulan Muharram, maka kita maaf segera langsung kepada orang tersebut di bulan Muharram itu. Hari ini berbuat salah, tadi habis entah kita cela, entah kita maki, entah kita apain tuh orang, kita kemudian merasa salah dan kemudian kita merasa ingin bertaubat kepada Allah, minta maaf. Hari itu kita minta maaf. Jangan sampai nunggu akan selesai, akan masuk bulan Ramadan. Nah, disinilah kita katakan tadi, kenapa kemudian ramai sekarang atau beberapa tahun yang lalu dikit-dikit minta maaf? Gara-gara hadis yang palsu itu beredar. Sehingga kaum muslimin mengikuti itu. Paham, saya kira jelas di sini ya. Nah, mari kita kembali ke tadi pembahasan kita. Kita tentu bersyukur sekali masuk di bulan Ramadan ini nantinya. Pas nanti maghrib ini masuk bulan Ramadan, maka mari kita ketahui amalan-amalan yang diutamakan, perkara-perkara yang sunnah yang hendaknya kita bisa lakukan dan laksanakan agar benar-benar kita optimal, maksimal mendapatkan pahala demi pahala, ganjaran demi ganjaran ketika kita masuk di bulan Ramadan. Baik. Yang pertama, amalan sunnah yang hendaknya kita lazimkan, kita biasakan ketika kita akan melakukan aktivitas ibadah puasa. Jelas aktivitas pertama yang akan kita lakukan adalah aktivitas sahur. Orang kalau mau puasa maka sunnahnya dia makan
sahur. Tapi tentu enggak sekedar makan sahur. Karena berbicara sahur ini ada perkara-perkara yang disunnahkan lebih kuat lagi, bukan sekedar makannya. Makannya sunnah, dibenarkan oleh syariat. Tapi kaifiyahnya, tata caranya, seperti apanya, tentang waktunya dan seterusnya, ini lebih diutamakan lagi. Makanya ada istilah nanti takhir as-sahur, mengakhirkan makan sahur. Kalau nanti dikupas kembali tentang apa sih hikmah yang bisa diambil dari takhir as-sahur, mengakhirkan makan sahur, enggak kemudian makan sahur jam 2 misalkan, ya kan, jam 1 sudah bangun kemudian makan sahur. Ini dapatkan sunnah makan sahur, cuma tidak mendapatkan kesunahan takhir as-sahur, mengakhirkan makan sahur. Sehingga amalan yang sangat ditentukan dan kuatkan sekali ketika masuk bulan Ramadan, sunnahnya adalah sahur dan sekaligus mengakhirkan makan sahur. As-sahur wa ta'khir. Para ulama jelaskan. Di mana sisi pendalilnya disebutkan. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memakan makanan di waktu sahur ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur kalian itu ada keberkahan. Berbicara berkah, ada yang mungkin langsung bisa dirasakan oleh seorang muslim, ada yang langsung kemudian bisa dilihat, dinilai gitu ya. Kayaknya berkah nih, kayaknya nih. Misalkan ada juga mungkin nggak kerasa, tapi tentu Allah Subhanahu wa taala telah berikan keberkahan itu kepada orang tersebut melalui aktivitas ibadahnya, termasuk sahur. Kalau kita lihat tinjau hikmahnya, sahur ini kan orang makan. Namanya puasa, orang menahan diri dari makan dan minum. Dimulai dari kapan? Dari ketika terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, itu puasa. Sekali lagi, puasa itu secara zahirnya adalah orang menahan diri dari makan, minum, berhubungan intim, segala perkara-perkara yang tadinya boleh jadi tidak boleh, gitu ya. Dari kapan? Ketika terbitnya fajar shadiq, azan subuh berkumandang, sampai tenggelamnya matahari yang kita kenal dengan ghurub. Itu puasa. Sehingga agar orang kuat menahan diri agar tidak makan, tidak minum, enggak loyo banget, enggak lemes banget, maka di antara hikmahnya orang diajarkan oleh agama untuk makan dulu, yang dikenal dengan makan sahur. Jadi di waktu subuh, di waktu pagi sebelum azan subuh berkumandang, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk makan sahur dulu. Berbeda dengan aktivitas orang-orang terdahulu, ahlu kitab. Pahami, Islam punya ajaran puasa, Yahudi dan Nasrani punya ajaran puasa, tapi kaifiyah puasanya tidak sama. Makanya Rasulullah SAW katakan, faslu siyamina wa siyami ahlil kitab aklat sahur. Perbedaan puasa kita kaum muslimin dengan puasanya orang-orang ahlul kitab. Ingat, ahlul kitab cuma hanya 2, nggak bisa yang lain. Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Kalau kemarin-kemarin ramai pernikahan lintas agama yang dibantah oleh salah satu kiai kita, dia bantah habis-habisan tuh orangnya. Saya lihat di YouTube ada dapatkan, berbicara agama nggak paham agama lebih baik diem. Begitulah manusia, merasa pintar, merasa paham, berbicara agama, boleh, itu hak manusia, hak asasi manusia, masya Allah, Allahu Akbar. Ini berbicara pernikahan bukan sekedar antar manusia satu dengan manusia yang lain, tapi hubungannya memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan asas agama, bukan kemanusiaan saja, tapi tentang bagaimana agama mengaturnya. Maka muslim dengan muslim, seharusnya orang-orang liberal semacam ini, mereka belajar agama baik-baik dan kemudian mereka bisa pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperdalam kembali ilmu agama sehingga bisa lurus pemahamannya. Tapi yang ternyata begitulah, membolehkan pernikahan lintas agama muslim dan non muslim, berbicara tentang ahlu kitab, nggak paham tentang siapa ahlu kitab. Jelas sepakat para ulama ahlu kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Selain itu bukan ahlu kitab, semuanya musyrik. Itu sepakat para ulama, semuanya musyrik. Bahkan ahlu kitab sendiri ada pelaku syiriknya.
Siapa mereka? Yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nasara, hatta Yahudi ketika mereka menuhankan selain Allah, atau yang kedua menduakan Allah, ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Hatta ahli kitab gugur ke ahli kitabannya ketika dia menduakan dan bahkan mentigakan Allah. Sudah bukan tauhid lagi. Karena asalnya ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa tauhid. Enggak ada menduakan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang-orang belakangan menduakan, sehingga maka kena ancaman wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Itu jelas-jelas. Demikian terangnya Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, sehingga tidak perlu tafsiran-tafsiran lagi. Kita kembali ke tadi. Jadi ahli kitab, perbedaan puasa kaum muslimin dengan orang-orang ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani adalah pada masalah makan sahur. Di mana maksudnya? Kita kaum muslimin disunnahkan ada aktivitas sahur. Memang dia bukan wajib. Dia boleh lakukan, boleh tidak lakukan. Cuma sungguh kehilangan keutamaan. Pertama, keberkahan. Tentu yang kedua, pahala dan ganjaran. Yang namanya sunnah kan pasti pahala. Di antara keberkahan yang hilang mungkin secara zahir, mesti lemas nanti. Jam 12 duhur, waduh sudah lemes aja dia. Kelaparan, kehausan. Karena apa? Waktu sahur dia nggak makan, nggak minum. Ini lihat, ini di antara hikmahnya. Adapun ahlu kitab, mereka tidak ada sahur. Puasa aja. Ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana puasa orang-orang terdahulu, kalau sudah tertidur, nih paham ini tentang orang-orang ahlu kitab dalam puasa mereka. Misalkan habis maghrib atau habis isya, ketiduran gitu ya. Bangun-bangun sudah nggak boleh makan, sudah nggak boleh minum, sampai ketemu maghrib lagi. Antum bayangkan, kira-kira kalau kita hari ini habis sholat isya gitu ya, mungkin tadi baru mencicipi makanan sedikit karena sudah kecapean mungkin aktivitas seharian, bekerja dan seterusnya, minum sedikit, makan sedikit, habis maghrib terus sholat maghrib, kemudian nggak sempat makan besar, tiba-tiba sholat isya, berkumandang adzannya, baru kemudian melaksanakan sholat tarawih, setelah itu ketiduran. Bangun-bangun, kok sudah mulai lapar lagi, ya kan? Kira-kira boleh? Kalau kita alhamdulillah. Selama masih belum adzan subuh berkumandang, babat habis seluruhnya. Tapi orang-orang ahli kitab itu perbedaannya. Mereka tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum ketika mereka sudah tertidur setelah sholat isya misalkan di waktu malam ini, sampai nanti ketemu maghrib lagi, sampai tenggelam matahari lagi. Itulah perbedaan. Dan kita benar-benar dari sholat diberikan dispensasi besar-besaran. Bayangkan 10 kali lipat kita diturunkan, diberikan dispensasi. Puasa juga demikian. Orang-orang dulu kalau sudah mau berpuasa nggak ada aktivitas sahur, mereka langsung tidak makan, langsung tidak minum. Nah kalau kita masih sempat mencicipi makanan dulu, bahkan bukan mencicipi, masya Allah santap besar-besaran itu. Ada ayam bakar, ada ini, ada itu. Bahkan sebelum adzan subuh berkumandang. Sehingga sungguh mudah sekali puasa kaum muslimin, yaitu orang-orang Islam hari ini dari masa Rasul SAW dan para sahabatnya sampai ke kita dan sampai hari akhir. Jadi aktivitas pertama adalah melakukan sahur dan kemudian mengakhirkan waktu sahur. Sebagaimana perkara ini juga pernah disebutkan dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, mereka mengatakan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah makan sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah, kemudian ketika makan sahur ini kami menegakkan atau melakukan aktivitas ibadah salat subuh. Jadi habis makan sahur kemudian kami salat subuh. Qultu, kata Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana qadruma bainahuma, perkiraan antara sahur dengan sholat subuh itu berapa? Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, khamsina ayatan, kira-kira 50 ayat. Dari sahur, anjuran atau sunnahnya untuk makan sahur dengan azan subuh berkumandang. Cuma terjadi khilaf sedikit di kalangan para ulama kita,
Apa yang dimaksud dengan aktivitas sahur di sini? Apakah memulai sahur atau selesai dari sahur? Itu khilaf. Tapi sepakat hadis ini sahih, tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan pandangan di tengah-tengah kaum muslimin, para ulama kita, penjelasan mereka. Yang satu, takhir sahurnya adalah dengan cara kira-kira 50 ayat kita baca. Di mana 50 ayat ini bukan ayat yang pendek-pendek banget seperti Al-Kautsar, Al-Ikhlas, bukan. Juga bukan yang setiap ayatnya panjang-panjang, baik itu surah Al-Maidah, Al-Baqarah atau An-Nisa dan yang lainnya. Sedanglah kira-kira satu baris 50 ayat. Jadi 50 baris kira-kira begitu ya. Diperkirakan demikian. Nah, khilafnya muncul adalah apakah perkiraan dari sini yaitu setelah makan sahur atau baru mulai makan sahur. Kalau kita tinjau tadi, sebagian para ulama memiliki pandangan yang benar adalah ketika sudah selesai makan sahur, sebagaimana ditanyakan oleh Anas kepada Zaid bin Thabit tadi. Kam qadruma bainahuma, berapa perkiraan antara sahur dengan salat subuh? Disebutkan 50 ayat. Orang membaca 50 ayat itu kira-kira berapa menit? 50 ayat kira-kira berapa menit? Tergantung orang yang baca. Kalau orang yang baru belajar baca Quran, masih terbata-bata, enggak lancar, itu bisa setengah jam dia. Tapi bagi kita, alhamdulillah, apalagi yang sudah pada hafal tentang ayat yang dibaca, 5 menit selesai. Karena saya pernah sampaikan, testing gitu ya, 1 juz bisa dibaca dengan 13 menit. 1 juz 13 menit. Dan itu bisa kita lakukan kalau dengan bacaan yang cepat. Kalau bacaan sedang paling tidak 17 menit sampai 20 menit. Kalau bacanya benar-benar tartil ya, dengan bacaan yang tenang dan santai, 1 juz. Dan antum silahkan lihat setiap juz kadang beda-beda berapa ayat. Satu sekian. Tapi kalau cuma hanya 50 ayat itu hanya berapa halaman ya? Untuk 50 ayat. Ini menunjukkan sejatinya dekat banget sehingga tidak bisa disalahkan. Baik yang mengatakan perkiraan 50 ayat ini kan perkiraan, bukan sesuatu yang dipastikan. Bukan kayak kita hari ini sudah ada jam. Jadi lagi-lagi bukan ditentukan dengan adanya jam. Ini cuma perkiraan. Sehingga tidak langsung 100% langsung kita salahkan sebagian kaum muslimin di Indonesia yang kemudian memperkirakan hanya salah. Salahnya di mana? Menetapkan istilah imsak dan seakan-akan tidak boleh makan. Ini yang tidak tepat. Yang perlu digarisbawahi, seakan-akan ada syariat khusus, ada istilah imsak. Padahal imsak ini maknanya as-saum. Apa itu imsak? Imsak itu menahan diri dari makan dan minum. Itu imsak. Di Indonesia, kebanyakan kita, termasuk Departemen Agama mengeluarkan jadwal-jadwal dan seterusnya itu, ada istilah imsak gitu ya. Apakah kita terlarang makan dan minum 100%? Tentu jawabannya tidak. Itu hanya bentuk sebagian kaum muslimin kehati-hatian mereka agar berusaha untuk tidak makan sementara dan minum. Padahal imsak itu maknanya puasa. Kalau ditetapkan imsak artinya puasa, sudah tidak boleh makan lagi, tidak boleh. Bukan. Ini pandangan yang keliru. Jika ada yang berpendapat dan berpandangan ketika sudah ungkapan imsak muncul, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dan itulah pandangan saya waktu kecil dulu. Kalau sudah ada di musola, masjid-masjid imsak, apa saya lakukan? Nggak boleh makan lagi nih, nggak boleh minum. Ini keliru. Karena imsak di sini maknanya puasa, berarti menetapkan puasa sebelum azan subuh berkumandang, dan ini bertentangan dengan Al-Quran. Karena Allah jelaskan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan, kata Allah, katakan silakan makan, silakan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Maksudnya apa? Fajar sodik sudah muncul. Apa maksudnya? Azan subuh berkumandang. Jelas di sini. Baru nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi kalau masih sebelum itu imsak, wah pas waktu sahur. Sebagian kaum muslimin bahkan ya
Kalau sudah ada terdengar imsak, baru mulai makan. Karena diperkirakan 15 atau 10 menit sebelum adzan subuh berkumandang, justru itulah akhir-akhir dari waktu sahur. Sebagaimana sebagian para ulama tadi tetapkan itu. Cuma begini, kalau bagi kita mungkin sedikit berbeda kalau makan sahurnya menggunakan kurma, butiran-butiran kurma 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, dengan makan nasi, pakai sop, rondang macam-macam ini cara makannya tidak sama. Orang makan kurma mungkin lebih cepat ya. Tapi kalau makan nasi dengan ini, dengan itu dan seterusnya, ini butuh waktu. Jangan-jangan baru setengah makan sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga bermasalah muncul di sini. Karena bertentangan dengan ayat tadi. Kata Allah, kulu washrabu hatta yatabayyan. Sampai terdengar misalkan adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh terdengar, selesai. Enggak ada makan, enggak ada minum. Memang kita harus akui ada khilaf nanti. Bolehkah seseorang masih makan dan minum ketika adzan subuh berkumandang? Itu sedikit ada khilaf. Cuma saya lebih hati-hati berpandangan, saya tidak mendhaifkan hadis karena hadisnya sahih, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, kalau kau dengarkan adzan berkumandang, Rasul tidak sebutkan adzan subuh. Saya belum temukan tentang kekhususan adzan ini untuk subuh. Rasul cuma sebutkan adzan. Kalau kau dengarkan adzan berkumandang sementara minum dan makanmu masih berada di bejana dan berada di dalam genggaman tanganmu, dalam artian masih berada dalam genggaman bejana, makan, minum ataupun piring ataupun gelas dan semacamnya masih berada di tanganmu, maka kau lanjutkan makanmu sampai selesai. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini dengan derajat yang hasan, dan yang pandangan yang kuat mayoritas ulama katakan hadisnya kuat, hadisnya sahih. Cuma permasalahan muncul, apakah ini untuk adzan subuh atau memang untuk sholat secara umum? Yang saya lebih condong kepadanya, tadinya saya lebih condong adzan subuh, tapi saya coba baca-baca lagi pandangan para ulama mayoritas dan jumhur, ternyata bukan. Itu adzan biasa, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Untuk hal apa? Untuk sholat berjamaah. Karena ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu orang tidak diperkenankan kalau sudah makanan di meja hidangan dihadapkan pada dirinya, ada minuman, ada makanan, sudah siap-siap makan, adzan berkumandang, dia tidak diperbolehkan meninggalkan makan dan minum sampai dia selesaikan makan dan minum. Ini menunjukkan bukan untuk subuh. Artinya setiap orang mau makan. Makanya sunnahnya, kalau kita sudah siap-siap dan kita tidak tahu, nggak ngeh gitu ya, lagi asik-asik ngobrol dengan keluarga atau ada pertemuan, entah reuni entah apa gitu ya, tiba-tiba sudah siap semuanya mau makan, atau bahkan sudah siap atau sudah bahkan benar-benar sedang makan, terdengar panggilan adzan misalkan, maka jangan kemudian sudah adzan, letakkan dulu. Ini yang terlarang, hukumnya makruh. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya haram. Dia tinggalkan makanan gara-gara ada adzan. Maka dia harus paling tidak dia mencicipi, dia merasakan makanan sehingga tidak nanti terpikir, khawatir nanti ketika masuk sholat, tadi kayaknya rendang kayaknya itu, tadi kayaknya ada ayam panggang, akhirnya terpikir makanan-makanan enggak benar sholatnya. Ini satu. Yang kedua, sakit perut. Karena kata Rasul, wa huwa yadfa'uhul akhbathan, orang yang juga ketika dia akan sholat sengaja ngempet dulu, maksudnya ditahan dulu, mau kencing ditahannya, mau buang hajat besar ditahannya, mau buang air kecil atau besar ditahan. Adzan berkumandang, iqamah udah ditegakkan, padahal sudah kebelet mau pipis, tapi dia tahan, dia berwudu doang tuh, enggak pipis misalkan, padahal ada toilet di sepanjang masjid, tapi langsung masjid. Ini hukumnya makruh kalau tidak dikatakan haram. Karena dia nanti lagi sholat, sakit perut, tahan. Akhirnya nggak mungkin khusyuk, merusak sholatnya. Memang tidak batal sholatnya, tapi di sisi yang lain ini orang telah melakukan satu perkara yang makruh minimal kalau tidak dikatakan haram. Jadi ada dua pandangan di kalangan para ulama, minimal kalau nggak makruh hukumnya haram. Jadi dua tadi, masalah makanan dan masalah buang hajat. Makanya sebelum, kalau tertinggal gimana? Nggak ada masalah kita tertinggal dengan jamaah. Karena kita sudah berusaha untuk masuk pada jamaah dan Allah Maha tahu di situ. Bukan sengaja kita untuk tunda-tunda, tapi dalam kondisi sakit perut, enggak ada masalah. Biarkan nanti kita dapatkan rakaat ketiganya, keempatnya, hatta cuma dapatkan salamnya, enggak ada masalah. Intinya kita sudah berusaha untuk dapatkan jamaah. Cuma qadarullah misalkan tiba-tiba sakit perut, maka buang dulu tuh isi dalam perut kita, baik jalan depan ataupun jalan belakang. Nah, ini tentang permasalahan
azan berkumandang di waktu subuh atau di waktu-waktu yang lain. Pandangan yang kuat bukan untuk subuh saja, tapi azan berkumandang secara umum zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan kita dalam keadaan bukan waktu dalam keadaan puasa, makanan sudah ada meja hidangan, maka jangan ditinggalkan makanan kemudian sampai makan dan minum dari makanan tersebut sehingga tidak kepikiran untuk melaksanakan ibadah sholat nantinya. Baik. Jadi ini tentang permasalahan sahur. Jadi yang pertama adalah kesunahan kita untuk melakukan aktivitas ibadah sahur dan diakhirkan sahurnya kira-kira dekat. Alasannya apa? Karena semakin dekat dengan waktu azan subuh, maka semakin pendek kita berpuasa. Tapi kalau kita makan sahurnya jam 3, setengah 3, maka semakin panjang kita untuk menahan makan dan minum sampai maghrib, sehingga semakin berat. Maka itu hikmahnya, sehingga insya Allah orang semakin kuat. Makanya itu anjuran dan agama kita tuh memang nomor satu ya, mengatur segala kehidupan manusia khususnya kaum muslimin. Karena kita yang memiliki dan memeluk agama ini, maka memberikan segala macam keringanan-keringanan untuk pemeluknya, yaitu kita sebagai orang-orang muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, aktivitas yang juga dianjurkan dan sangat disunahkan ketika kita berpuasa adalah yaitu ta'jil al-iftar, menyegerakan berbuka puasa. Kalau tadi nunggu-nunggu, nunda-nunda, ngakhirin, sekarang disegerakan, jangan ditunda. Apa itu? Ketika berbuka, Allahu Akbar, azan maghrib berkumandang, maka enggak usah tunda-tunda, nanti aja deh, misalkan. Enggak, disegerakan untuk berbuka puasa ketika azan maghrib sudah berkumandang. Maka ketika azan maghrib sudah berkumandang, kita segera untuk berbuka. Meskipun nanti tentu kita akan lalui dulu aktivitas-aktivitas yang sangat dianjurkan. Apa misalkan? Maka sebelum makan dari buka puasa, sebelum minum dari buka puasa, ada doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah Bismillah. Itulah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau makan, kalau kita mau minum, Rasul pernah ajarkan kepada salah satu anak tiri beliau. Kata Rasul kepada Anas, ya gulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Nah, kalau kau mau makan, pertama baca Bismillah. Yang kedua, pakai tangan kanan. Yang ketiga, ambil yang terdekat dulu. Jangan langsung nyebok yang di sana, ngambil yang di sana. Di depannya ada. Ini namanya rakus. Semua mau diembatnya. Paha ayam ada di depannya, cuma sengaja ngambil yang jauh, biar ke yang di sini udah pasti untuk dia gitu loh. Pasti. Ini biasanya kalau makan bareng berjamaah ramai gitu ya, sudah disediakan di depannya ada meja hidangan, dia masih ngambil yang ke sana. Ini benar-benar karena begitu namanya anak kecil, comot sana, comot sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar memberikan pengajaran kepada seluruh manusia. Mau yang anak muda, mau yang anak kecil sekalipun diberikan pengajaran. Makanya kita diajarkan untuk mendidik anak-anak. Nah, pakai tangan yang manis ya, tangan yang kanan, nah gitu. Jangan dibiarkan anak makan menggunakan tangan kiri. Akan jadi kebiasaan sampai tua dan susah untuk dihilangkan. Bisa aja dia pakai kanan, cuma karena sudah terbiasa susah. Nulis juga demikian, karena sudah terbiasa pakai tangan kiri sehingga susah untuk merubah. Padahal bisa saja. Saya punya teman di pesantren dulu, dia nulis dari kecil pakai tangan kiri ya nulis. Sampai di pesantren ustadz kita memerintahkan latihan pakai tangan kanan, dilatih. Akhirnya sekarang bisa dua, kiri masih bisa, masih oke, kanan oke. Artinya manusia itu nggak ada yang nggak bisa kalau mau dia berusaha untuk melakukan. Makanya ada pernah satu hadis disebutkan, ada seseorang makan menggunakan tangan kiri. Aku nggak bisa pakai tangan kanan ya Rasul. Kalimatnya nih, makanya kita nggak boleh pesimis. Jangan sekali-kali mengatakan tentang satu permasalahan langsung mengatakan enggak bisa itu, jangan. Qadarullah masih belum bisa, itu bisa boleh, belum. Artinya masih ada usaha untuk ke sana gitu ya. Tapi kalau sudah mengatakan saya enggak bisa pakai tangan kiri, kata Rasul, sampai kapanpun kau enggak akan bisa pakai tangan kanan. Karena udah pesimis duluan. Padahal orang tuh kalau mau dia berlatih pasti bisa. Anak kecil apalagi terus dididik pokoknya. Tapi saya lihat dia masih pakai kiri terus. Alitati terus, pakai tangan kanan, pakai tangan kanan, terus gitu. Namanya orang membimbing itu enggak sekali dua kali. Seterusnya sampai mati itu bimbing namanya. Membimbing anak-anak, membimbing pelajar-pelajar, terus begitu kita bimbing. Kita terus jaga dan kontrol. Terlebih anak-anak kita sendiri.
Maka bimbing mereka pakai tangan kanan, termasuk juga semua aktivitas yang disunahkan kayak mau pakai pakaian, lepas pakaian, pakai sandal, lepas sandal, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar, diajarkan semua. Mereka akan terbiasa dan dengan kebiasaan inilah orang bisa. Jadi bisa itu karena biasa. Permasalahannya adalah mau membiasakan apa enggak. Jadi bukan masalah bisa dan tidak, semua orang pasti bisa, lebih-lebih dalam perkara-perkara baik. Kita kembali ke tadi. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Sehingga ada riwayat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang itu senantiasa berada pada kebaikan kapan? Ketika mereka menyegerakan berbuka puasa. Siapa sih yang tidak suka ketika berbuka puasa? Saya belum pernah temukan ada orang sedih, nangis ketika akan berbuka puasa. Pasti senang, pasti bahagia. Makanya Rasul sampaikan dalam satu hadis, lis-shaimi farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka, yang kedua kebahagiaan ketika berhadapan dengan Rabb-Nya Allah tabaraka wa taala dengan membawa pahala puasa. Bahagia itu otomatis. Makanya sangat senang dan sangat bahagia sekali ketika berbuka puasa. Maka segera makan, minum. Tapi sebelum itu semua baca apa tadi? Mau minum seperti ini contohnya. Bismillah. Nah ini teori sekaligus praktek namanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Habis minum kita diajarkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Itu ajaran Rasulullah SAW. Bahkan ada secara khusus nas, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa kalau kita habis makan atau habis minum susu dan semacam, termasuk teh. Yang hafal, yang enggak hafal ya sudah alhamdulillah saja. Kata Imam Nawawi, sudah cukup mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillah, memuji Allah karena telah diberikan rezeki berupa makan dan minum. Tapi kalau bisa dihafalkan tadi, Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan, minuman berupa makanan dan minuman ini, dan telah memberikan rezeki kepadaku yang dimana ku dapatkan itu tanpa kekuatan dariku dan tanpa upaya dariku, tapi memang Allah benar-benar memberikan itu kepadaku begitu saja. Ini maksudnya untuk menyandarkan segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang benar, ini kan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ana diberi melalui antum dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujum. Umatku ini senantiasa berada pada kebaikan dan berada pada sunnahku. Kapan? Ketika mereka berbuka puasa enggak harus nunggu bintang gemintang muncul. Jadi patokan kita bukan bintang. Patokan kita adalah ini matahari sudah tenggelam sempurna apa enggak. Ada sebagian pandangan yang dianut oleh orang-orang Syiah, sebagaimana juga orang-orang terdahulu ya, orang-orang ahlu kitab. Mereka kalau mau berbuka puasa, mereka nunggu dulu bintang sudah pada muncul apa enggak. Setelah tenggelam matahari, lihat bintang dulu. Iya kalau dalam kondisi terang benderang ya kan. Coba kalau mendung terus, bahkan hujan, nunggu sampai besok subuh enggak berbuka-buka dia. Ini salah paham tentang hal semacam ini. Jadi kita diajarkan oleh agama hanya ketika tenggelamnya matahari dan ketika sudah adzan maghrib berkumandang, maka kita diajarkan untuk segera berbuka agar ini perut ya, lambung kita, kerongkongan kita basah dengan air dan minuman, perut kemudian kenyang dengan makanan-makanan yang masuk yang tadinya seharian kita tidak makan dan tidak minum. Sehingga kemudian baru nanti setelah itu kita diajarkan berdoa. Dhahabadh dhama wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Ada hadis yang dhaif yang para ulama jelaskan tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi anehnya kok ini banyak sekali diambil oleh sebagian besar kaum muslimin khususnya di Indonesia. Allahumma
laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Lebih-lebih ditambah birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang saya tidak temukan dalam redaksi hadis. Kalau di awal masih ada redaksi hadisnya, hanya dhaif, lemah. Allahumma ya Allah laka sumtu, untukmu dan karenamu aku berpuasa. Wa bika amantu, dan aku beriman kepadamu ya Allah. Wa ala rizqika aftartu, dan aku makan berbuka puasa atas dasar rizki yang telah kau berikan kepadaku. Kalimat-kalimatnya bagus banget, tidak ada yang salah dengan kalimat dan makna pada hadis ini. Hanya karena memang hadisnya dhaif, sehingga saya tidak sarankan untuk menggunakan doa ini. Dan banyak kekeliruan di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa dulu. Padahal yang tepat adalah makan dulu. Makan dulu, minum dulu, sudah basah dulu, habis dah kenyang, baru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya kalimatnya begini, yang sahih ya, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'. Apa itu dhahabadh dhama'? Telah hilang dahaga. Pertanyaan saya, kapan hilang dahaga itu? Kan kalau sudah minum kan? Kira-kira kalau belum minum sudah hilang enggak dahaga? Secara logis saja nih. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, kata beliau yang benar itu berdoa kepada Allah setelah makan apa? Berbuka puasa. Jadi doanya setelah berbuka, bukan ketika sebelum berbuka. Sebelum berbuka itu doanya bismillah, langsung makan, langsung minum, selesai bincang-bincang sebentar baru berdoa dengan doa tadi, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq. Jadi dhahabadh dhama', haus sudah habis, sudah lenyap, sudah hilang. Wa batallatil 'uruq, kerongkongan sudah basah. Jadi lagi-lagi begitu, kerongkongan basah itu kapan? Kalau sudah minum. Wa thabatal ajru insyaallah, dan sudah ditetapkan pahala dan ganjaran jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Kapan? Ketika selesai puasanya. Karena kalau misalkan nih kita belum membatalkan puasa, itu pahala belum ditetapkan karena kita masih dalam keadaan puasa. Tapi kalau ya, adzan maghrib berkumandang dan kita sudah membatalkan puasa kita, baru tercatat sudah dapat sehari ini kita berpuasa. Jadi kalau masih di ujung-ujung nih, belum kita membatalkan puasa, maka belum tercatat pahala dan pahala puasa. Tapi kalau sudah batal, baru tertulis sudah satu kita lalui, satu hari puasa. Jadi yang tepat, yang benar adalah berbuka puasa, doanya setelah berbuka. Doanya yang khusus tadi ya, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah pun doa tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika atatu. Itu semua hadis yang dhaif. Namun kita katakan mudah-mudahan tidak sampai pada dhaif yang sangat parah ya, karena sebagian para ulama juga masih menggunakan doa itu. Namun saya lebih condong yang lebih hati-hati tidak menggunakan doa yang tadi dhaif, karena ada hadis yang lebih kuat. Jadi begini, kalau ada 2, 3, 4 hadis, ada hadis yang lebih rata-rata mengatakan ini hadis lebih kuat, ini sedanglah kira-kira begitu, ini lemah banget, maka kita ambil yang mana? Yang paling kuat. Dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah, ketika ada beberapa dalil-dalil yang mirip-mirip, maka kita ambil yang paling kuat. Karena apa? Karena sangat hati-hati kita untuk memilah dan memilih. Bukan kemudian langsung mengatakan ini tidak boleh 100%, tidak. Karena asalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja, bahkan lebih-lebih ketika orang berpuasa, di antara doa-doa yang mustajab ketika orang dalam keadaan berpuasa. Maka di antara doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berdoa kepada Allah dalam keadaan puasa. Ada 3 da'awatin mustajabat. 3 doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-walid liwaladihi, orang tua untuk anaknya. Maka hati-hati, bapak apalagi ibu berdoa jangan sampai salah. Wah, dasar apalah kalimat-kalimat muncul gitu ya, karena mungkin marah dengan anaknya. Hati-hati, dikhawatirkan diijabah doanya dan benar jadi seperti itu. Jadi kalau marah tuh carilah doa-doa yang bagus gitu loh. Wah, anakku ini mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram gitulah, mudah-mudahan jadi imam Masjid Istiqlal gitu, mudah-mudahan hafal Quran begitu. Kalau marah
kalimat-kalimat yang terucap, cobalah kalimat-kalimat yang baik. Karena tidak untuk kemungkinan di saat itu kemudian diambil doa kita, sehingga benar-benar diijabah, dapat dan keluarnya hasilnya benar, sebagaimana yang kita pernah dengarkan. Wallahu alam, ini saya dapatkan dari beberapa ustadz juga yang punya pengalaman di Jazirah Arab ya, sebagian asatidzah kita, tentang cerita Syekh Sudais hafizallahu taala, masa kecilnya nakal minta ampun. Tahu Syekh Sudais ya? Saya kira kalau nggak kenal antum jarang dengarkan tilawah. Syekh Sudais Imam Masjidil Haram, yang kalau melantunkan tilawah Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu tuh. Ya kira-kira begitulah. Itu khas banget beliau. Beliau tuh yang benar-benar dapat kalau sudah membaca Al-Fatihah dengan cara demikian gitu ya. Meskipun saya tidak sepakat dengan ujung karena sering ada sedikit kekurangan pada waladhdallin itu. Waladhdallin. Al-nya itu kelamaan, dikritis oleh para ulama tajwid ya. Jadi al-nya beliau agak kepanjangan di situ. Tanpa merendahkan Imam Masjidil Haram, tapi itulah karena para pengkaji Al-Quran Karim, riwayat-riwayat dan qiraat-qiraat, itu al-nya tidak perlu dipanjangkan. Yang panjangnya dha-nya saja, dhalin, jadi ditekan dan tidak panjang. Adapun beliau kadang terbaca panjang, kadang pendek. Maka di sini yang agak sedikit dikritisi. Tapi selebihnya masya Allah bagus. Ala kulli hal, beliau waktu kecilnya katanya konon nakal dan ibunya marah dengan ucapan dasar anak nakal nih. Keluar kalimat mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Itu yang saya dapatkan cerita dan alhamdulillah realita, dan itu benar-benar terjadi. Kalau memang cerita ini benar, makanya kalau kita lagi marah dengan anak kita, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, sehingga mudah-mudahan kalimat itu yang diambil dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul musafir hatta yarji, yaitu doanya orang yang musafir, menempuh perjalanan, itu juga mustajab. Makanya kalau kita bersafar, saya mau ke Bandung, mau ke Jawa Timur, mau kemana, Kalimantan, Sumatera, dalam safar ini perbanyak doa kepada Allah. Doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah was-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia membatalkan puasanya. Maka dalam kondisi berpuasa perbanyak memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Jadi yang kedua adalah berbuka, yaitu berbuka puasa dengan disegerakan. Jadi jangan kemudian menunda-nunda untuk berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, amal ibadah yang sangat dianjurkan dan ditekankan ketika kita berpuasa ini adalah berusaha untuk memberikan makan ataupun minum kepada orang-orang yang berhak, kepada orang-orang yang fakir, pada orang-orang yang miskin, atau memberikan sedekah, atau memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang berpuasa. Mau dia fakir, mau dia kaya, mau dia siapa saja, kita memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, maka ada keutamaan khusus yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, siapa saja yang memberikan makan ataupun minum dan kemudian dia berbuka puasa dengan makan ataupun minuman tersebut, kana lahu mithlu ajris shaim, maka orang yang memberikan makan dan minum tersebut seakan-akan pahalanya sama seperti orang yang sedang berpuasa tadi. Jadi kalau ada orang berpuasa, makanya orang kalau sudah bulan Ramadan itu berlomba-lomba, hari esok saya tanggung semuanya, masya Allah. Hari yang kedua si fulan, hari ketiga si fulan, dan seterusnya. Karena mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan ini. Maka kita juga kalau di Masjid Baitul Mu'min ada saran-saran dan hal semacam ini, maka bolehlah si fulan nanti untuk kalau yang berbuka puasa saya akan nanggung dan seterusnya. Hari pertama, kedua, ketiga sampai hari yang terakhir boleh digilir ya. Siapa yang mau mencoba nih untuk butuh 30 box misalkan, atau berapa puluh box, atau berapa kotak dan semacamnya, makan dan minum untuk orang-orang yang berbuka puasa. Itu masya Allah, lihat pahalanya. Kitanya berpuasa masih dapatkan pahala puasa dari orang lain, tapi kata Rasul, min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang yang berpuasa. Orang puasa tetap dapatkan pahala puasanya, kita dapatkan pahala dua kali, pahala puasa kita sendiri dan pahala puasa orang lain. Lihat betapa besarnya kalau kita memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang berpuasa.
Lebih-lebih itu keluarga dan kerabat sendiri. Allahu Akbar. Sedekah semacam ini besar banget ya. Kita punya keluarga, entah keponakan-keponakan, paman bibi yang mungkin kurang berkecukupan ya. Saya tidak katakan miskin, ya kurang berkecukupan. Kita akan dapatkan banyak di sini. Di bulan Ramadan, bulan puasa gitu. Kemudian pada keluarga sendiri, apalagi kalau dia orang-orang miskin, 3 kali itu. Berbuat baik kepada orang-orang fakir atau orang miskin. Kedua, menyambung tali silaturahim. Ketiga, dilakukan di waktu hari bulan Ramadan. Masya Allah, ini besar sekali pahala semacam ini. Maka segera cari nih. Kalau kita punya keluarga, kalau dengan orang lain kita dapatkan cuma 2 di bulan Ramadan dengan sedekah biasa. Tapi kalau dengan keluarga, kalau kita punya keluarga lebih-lebih yang dekat gitulah, gitu ya. Dan kita temukan memang kurang gitu ya, maka kita berikan kepada mereka. Maka ini adalah kebaikan yang berlipat-lipat pahala dan ganjarannya. Karena pahala silaturahim itu juga besar. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Man arada," siapa saja yang ingin untuk kemudian an yunsa'alau fi athari, untuk kemudian dia dipanjangkan umurnya. Jadi siapa sih yang enggak ingin dipanjangkan umur? Termasuk juga diluaskan dan dilapangkan rezekinya. Maka kata Rasul, fal yasil rahimah, maka hendaknya dia sambung tali silaturahim. Siapa? Ponakan, bibi, bahkan lebih-lebih orang tua ataupun anak sendiri dan seterusnya, keluarga-keluarga terdekat. Semakin jauh juga tidak masalah karena masih dianggap sebagai karib kerabat. Kalau kita melakukan ini, memberikan makan, minum kepada mereka, maka pahalanya sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cari keluarga-keluarga terdekat sebelum kita memberikan kepada orang lain. Kepada orang lain cuma hanya dapatkan 2, kepada keluarga sendiri dapatkan 3. Yaitu ketika pas yang ketiganya itu karena pada bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan kita dapatkan 2, kepada orang lain cuma dapatkan 1, pahala sedekah saja. Ini hadis yang dikeluarkan juga oleh sebagian besar para ulama kita ketika kasus yang terjadi antara sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan istri beliau yaitu Zainab radhiyallahu anha. Ketika Zainab radhiyallahu anha ingin mengeluarkan sebagian hartanya sebagai zakat ya, tiba-tiba suaminya sendiri mengatakan, "Aku lebih berhak untuk mendapatkan hartamu itu wahai Zainab." Coba istri kepada suami. Zainab katakan radhiyallahu anha, "Oh, masa sih, kau kan suamiku. Ini harta zakat masa boleh kepada suami sendiri?" Di masa itu ya, di masa Nabi ini. Akhirnya mereka diskusi bagaimana kalau kita laporkan kepada Rasul. Sampailah kepada Rasul, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Benar wahai Zainab apa yang dikatakan oleh suamimu itu, yaitu kau boleh memberikan harta zakatmu kepada suami dengan syarat tentunya, karena zakat itu lil asnaf ats-tsamaniyah, hanya boleh kepada 8 golongan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, termasuk diantaranya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah wajib yaitu zakat itu hanya boleh kepada orang fakir, orang miskin dan seterusnya sampai 8. Nah kata Rasul, boleh kepada suamimu karena suamimu miskin. Maka dia berhak untuk mendapatkan harta zakatmu itu. Dan kalau kau lakukan itu, kau dapatkan 2 kata Rasul. Yang pertama, kau sedekah zakat. Yang kedua, kau menyambung silaturahim. Jadi 2. Jadi kalau kepada keluarga sendiri, pada suami sendiri, kepada orang tua sendiri dan kepada keponakan-keponakan sendiri, dapatkan 2. Jadi nyambung silaturahim. Makanya kita cari keluarga kita. Tapi tidak boleh suami kepada istri kalau zakat ya. Apa alasannya? Karena suami memang punya kewajiban tanggungan kepada istri. Nafkah itu diberikan dari suami kepada istri dan bukan istri kepada suami. Jadi yang punya kewajiban memberikan nafkah kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang sebagai pemimpin untuk wanita-wanita ada kewajiban-kewajiban. Bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd, yaitu Allah memuliakan antara satu dengan yang lain, di antaranya wa bima anfaqu kata Allah, dengan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Jadi kewajiban suami memberikan nafkah. Meskipun lebih kaya sang istri. Istriku kan sudah kaya Ustaz misalkan, maka kayaknya sudah tidak pantas kuberikan nafkah misalkan. Enggak. Bagaimanapun kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Kalau istri memberikan sebagian hartanya kepada suami, itu bagian dari sedekah, perbuatan baik dari istri kepada suami. Tapi suami kepada istri bukan lagi sunnah, tapi menjadi kewajiban.
Maka harus difahami perbedaan antara ini, antara suami kepada istri dan istri kepada suami. Begitu pula ketika kita memperbanyak aktivitas ibadah sedekah di bulan Ramadan, sebagaimana juga dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak sama ya. Rasul itu sudah orang dermawan sekali di luar Ramadan. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, Masya Allah, lebih dahsyat lagi untuk berdermanya. Kalau bisa habis-habisan untuk berderma dan bersedekah kepada orang lain. Makanya ada satu hadis ya, di mana sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu tuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, kata beliau. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Lebih dahsyat lagi kedermawanan beliau ketika sudah masuk bulan Ramadan. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka otomatis Rasul SAW akan lebih semangat lagi untuk memberi dan membagikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Bahkan kita dengarkan bagaimana dahsyatnya Rasul itu kalau dimintai orang, memang apalagi kalau memang orang itu butuh, nggak pernah sama sekali ditolak. Beda dengan pemberian. Karena saya pernah dengarkan ada yang mengatakan Rasul nggak pernah menolak pemberian orang. Enggak. Kalau pemberian pernah beliau tolak, tapi kalau orang minta Rasul nggak pernah tolak. Bedanya itu. Kalau kita suka terbalik. Kalau kita nggak pernah nolak pemberian orang, tapi kalau orang datang kepada kita sering kita tolak. Kalau Rasul justru sebaliknya. Beliau pernah menolak pemberian, tapi kalau sudah orang datang untuk meminta, beliau tidak pernah tolak. Sampai pernah beberapa kali seorang sahabat minta ini, minta itu, minta ini, minta itu dan seterusnya. Hatta nafid, sampai habis, kata satu riwayat disebutkan. Jadi Rasul kita minta, Rasul kalau kita, cuma kan nggak disebutkan barangnya itu apa, nggak disebut dalam hadis itu, nggak disebutkan. Kalau kita sekarang kan kayak kebutuhan pokok, minta beras, minta minyak, apalagi sekarang minyak, Masya Allah, fa inna lillahi wa inna minyak, kata ibu-ibu yang paham ini. Sekarang sudah sekitar berapa itu, 50-an kalau saya tidak salah ya. Dari 26, 28 kok, Masya Allah. Inti saya tidak ingin bicara itu. Intinya kebutuhan pokok sampai habis, kata Rasul, sudah nggak ada. Kalau ada lagi akan kuberi, kata Rasul. Beliau tidak pernah menolak ketika ada orang meminta. Tapi perhatikan, memintanya di zaman para sahabat itu benar-benar memang butuh. Memang benar nggak ada. Orang kalau nggak punya dia minta. Sekarang, Masya Allah, jangan-jangan lebih punya orang yang meminta daripada diminta. Mohon maaf, saya perhatikan kalau perumahan-perumahan elit dan semacamnya, jarang kita temukan gelandangan dan pengemis. Mintanya coba kemana? Kontrakan-kontrakan orang yang ngontrak gitu ya, ke rumah-rumah orang miskin juga yang mintanya, coba yang itu. Jangan-jangannya lebih kaya si peminta-minta ini daripada orang yang diminta. Hari ini nih memang benar-benar dimanapun jadikan profesi. Bahkan mohon maaf, banyak orang yang tidak mau ditangkap kalau dikatakan dia sebagai pengemis, gelandangan dan oleh pemerintah. Kan ada dinas sosial itu ya, yang bekerja di bidang itu, yang menangkapin para pengemis gembel-gembel ini. Kemudian untuk dididik, kebanyakan mereka jarang mau dididik, lari dari tempat tersebut untuk didik, punya profesi khusus, nanti mau bekerja ini, nggak mau mereka. Memang nggak ingin bekerja, maunya cuma begini. Allah Akbar. Bahkan dulu kalau nggak salah tahun berapa itu, udah lama ya, tahun 2000-an, ada liputan televisi khusus meliput itu para pengemis-pengemis ini. Bahkan mereka bisa dapatkan sehari bahkan mengalahkan pegawai-pegawai negeri standar menengah ke bawah ya. Pegawai negeri masih itu kan masih sekitar 3 jutaan kalau nggak salah dulu. Nah, sekarang kan sudah di atas 4, 5, 6 kan pegawai negeri. Dulu kita bicara dulu nih. Tahun itu 3 juta itu besar sekali. Ini orang pengemis bisa dapatkan 3 juta sebulan. Di masa itu udah tahun 2000-an, tuh bayangkan itu. 2001, 2002 ada televisi meliput. Besar sekali di masa itu. Masya Allah. Ini menunjukkan bahkan pengemis itu bisa kaya dengan mengemisnya. Memperkaya diri yang ada ancaman dari Allah, dari Rasul SAW. Maka dia seakan-akan memasukkan bara api ke dalam tubuhnya, dikeluarkan Imam Tirmidzi. Itu baca nanti dalam riwayat dalam buku Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi cantumkan hadis itu. Orang yang suka minta-minta, bedakan antara meminta dengan meminta-minta, itu beda. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul jelaskan itu, di antara tanda akhir-akhir zaman. Innakum fi zamanin katsirin ulama'uhu qalilin khutba'uhu. Katsirin
mu'tuhu qalilin sawaluh. Kalian hari ini wahai para sahabat berada di satu masa lebih banyak ulamanya daripada orang yang pandai orasi. Oratornya nggak ada, satu dua lah, hanya khusus ketika di medan perang. Butuh orator emang, menyemangati para sahabat untuk berperang, itu harus. Jangan ayo kita ke medan perang, oh nggak ada yang ikut. Jadi memang harus tegas, kuat, garang gitu ya. Itu kalau di medan perang. Harus menjadi orator, menghidupkan suasana, memotivasi orang. Sedikit yang pandai berbicara, yang banyak rata-rata ahli agama, ahli ilmu. Itu para sahabat kata Rasul. Dan kalian hari ini rata-rata mu'tuh, suka memberi, berderma, qalilin sawalu, sedikit yang meminta. Baru kata Rasul, wa sayati alaikum zaman, dan akan datang masanya kepada kalian, kathirin khutoba'uhu qalilin ulama'uhu, kathirin sawaluhu qalilun mu'tuhu, kata Rasul. Akan datang satu masa yang banyak adalah orator ulung. Kalau berbicara memukau manusia, asik sekali dia bicara ini bicara itu. Orang-orang followersnya banyak tapi nggak punya ilmu, ilmunya sedikit, ilmunya cetek, keagamanya sedikit. Dan akan datang satu masa yang banyak minta-minta, yang ngasih sedikit. Baru dijelaskan oleh para ulama. Dan sekarang kalau kita lihat, minta-minta sudah dijadikan profesi. Yang kedua, apakah orang berderma sedikit? Enggak, banyak sih orang berderma, cuma sedikit yang ikhlas. Berderma di mana-mana, tapi kalau enggak dicantumkan namanya nanti habis atau ketika khutbah Jumat, kayaknya kurang seru gitu ya. Pak, nanti catat ya, Haji Abdul Hamid misalkan. Tulis nama saya, nyumbang 1 juta untuk masjid. Masya Allah. Artinya orang sih kadang berderma, tapi kadang di hatinya tidak ikhlas karena Allah. Beda dengan para sahabat, benar-benar habis di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, benar-benar berderma di jalan Allah. Makanya itu perbedaan yang sangat signifikan kita dengan orang-orang terdahulu. Mereka ikhlas karena Allah. Kebanyakan orang hari ini adalah bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi agar didengar orang, agar dilihat oleh orang. Nauzubillah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat gemar sekali untuk bersedekah, lebih-lebih kalau sudah masuk di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, hendaknya kita jangan membiarkan setiap waktu yang terlewat kecuali dengan bacaan-bacaan Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di bulan Ramadan, berusaha untuk menghatamkan Al-Qur'an. Yang belum lancar bolehlah paling tidak bisa menghatamkan satu Al-Qur'an Karim dalam sebulan, itu bolehlah. Tapi yang sudah mulai lancar paling tidak sudah 2 ataupun 3. Usahakan paling tidak minimal setengah juz atau 1 juz dalam sehari. Ya, minimal bagi orang yang sudah punya hafalan ataupun orang yang belum hafal namun sudah bagus lancar bacaannya. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an Karim. Sehingga selayaknya kita habiskan hari-hari di bulan Ramadan itu dengan bacaan tilawah Al-Qur'an. Di siangnya kah, di malamnya kah, jam berapapun kita baca Quran. Nanti di rumah baca Quran, masuk masjid lagi baca Quran. Dikit-dikit Quran yang dibahas, dikit-dikit Quran yang dibaca. Kalau bukan dengan bacaan, minimal kita terjemah, dan itu juga lebih utama juga ya. Lebih-lebih yang mungkin tidak terlalu lancar, maka bukan banyak-banyakan bacaan Qur'annya, tapi banyak-banyakan pemahaman terhadap teks-teks ayat Al-Qur'an. Jadi kalau bisa setiap ayat yang dibaca lihat terjemahnya seperti apa, agar kita bisa mentadaburi dan kemudian bisa merenungkan apa-apa yang ada dalam dan terkandung dalam Al-Qur'an Karim. Makanya Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Jangan-jangan sudah tertutup hati-hati mereka. Jadi kita diajarkan untuk mencoba memahami Al-Qur'anul Karim minimal dengan terjemah tafsir yang sudah ada hari ini, sudah diterjemahkan. Sekarang mau di aplikasi sudah ada terjemah ataupun tafsir Quran sudah ada, tinggal baca. Kalau nggak punya, beli. Pakai duit, nggak ada gratisan. Dapatkan ilmu ya harus menggunakan duit. Belilah dan baca. Lebih-lebih kesempatan kita di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya sangat besar. Lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih.
Baca tuh Quran, karena Quran ini kelak di hari akhir akan menjadi syafaat untuk orang-orang yang membaca. Jadi dua nanti di hari akhir itu diantaranya yang akan menjadi syafaat bagi seorang hamba. Al-Quran was-siyam yashfa'ani lil-'abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa, kata Rasul dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya dan orang-orang yang melakukan puasa. Al-Quran mengatakan, ay Rabb mana'tuhu an-naum fil lail. Ya Allah, karena dia telah membaca Al-Quran, yaitu membacaku, kata Al-Quran. Jadi Allah akan jadikan Al-Quran dan jadikan puasa bisa berbicara kelak di hari akhir dan mengatakan perkataan ini, ay Rabb, wahai Tuanku, orang ini kubuat dia tidur malamnya agak sedikit. Karena apa? Begadang gara-gara baca Quran. Maka jadikan aku fasyafi'ni fihi, jadikan aku sebagai syafaat untuknya. Kemudian puasa juga enggak mau ketinggalan. Kata puasa, ay Rabb manatuhu at-ta'am wa syarab fin nahar. Aku cegah ini orang di siang hari dari makan dan minum, maka fasyafi'ni fihi, jadikan aku syafaatnya ya Rabb. Maka kata Rasulullah SAW, fayushfa'an. Maka dua tadi, Quran dan puasa menjadi syafaat bagi seorang hamba. Maka perbanyak baca Al-Quran. Jangan cuma hanya tidur aja kerjaannya. Mentang-mentang libur, misalkan hari Sabtu, hari Ahad gitu ya. Wah, waktunya tidur, mumpung lagi puasa, lagi tidak ada aktivitas, tidur aja enggak. Diusahakan beraktivitas, lebih-lebih aktivitas yang bermanfaat, yaitu membaca Al-Quran. Kita sudah hampir adzan ini ya. Taib. Sedikit, mudah-mudahan ini yang bermanfaat meskipun sedikit ya. Jadi kita bisa habiskan nanti mulai nanti malam sampai besok dan seterusnya sampai kira-kira 29 hari atau 30 hari ke depan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas beribadah kepadanya sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan terus termasuk qiyamul lail, baca Quran, perbanyak zikir, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Semua aktivitas ibadah diusahakan jangan sampai ketinggalan. Tidaklah waktu berlalu kecuali kita dalam keadaan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini dari saya sementara. Sebelum kita tutup dan kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, boleh sedikit ya. Ya, fadhal. Ya. Kan kita kalau mendengar nama Rasul disebut, kita harus bersolawat. Nah, yang sahih itu sholawatnya seperti apa? Karena selalu bila dengerin ceramah selalu dibilang sholawat, tapi tidak pernah disebutin mana sholawatnya yang sahih, kan? Terus pada saat ceramah itu kan sering disebut nama Rasul kan? Apakah setiap disebut nama Rasul itu kita harus bersolawat atau cukup pas awal aja? Kemudian yang berikutnya, kan tadi kalau di bulan Ramadan itu terbanyak baca Quran. Nah, sekarang kan banyak orang juga sambil belajar baca Quran pakai pen. Apakah pahalanya sama ataukah berbeda? Satu lagi, bolehkah zakat itu dengan sedekah digabung? Apakah harus ada ijabnya atau akadnya, atau kita serahin aja? Karena kalau pakai akad kan keluarganya malu. Terima kasih. Baik, Masya Allah, syukran wa jazakallah khairan. 3 pertanyaan, mudah-mudahan bisa saya jawab dengan secepatnya ya. Yang pertama tentang salawat. Jadi salawat itu secara umum dengan ucapan sallallahu ala Muhammad, itu sudah dikatakan sebagai salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang salawat juga, kapan kita mengucapkan salawat itu? Hukum salawat itu sepakat para ulama katakan hukumnya sunnah sampai disebutkan nama Nabi. Namanya apa, nama beliau? Muhammad, baru kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap ucapan yang ada nama Nabi kita langsung kita sebutkan belakangnya sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Adapun salat yang memang langsung diajarkan secara khusus oleh Rasulullah SAW dalam keadaan salat yang tidak boleh tidak dibaca dengan bacaan itu, sebagaimana beberapa riwayat yang disebutkan, Ibnu Abbas punya jalurnya, Ibnu Umar juga punya jalurnya, Umar bin Khattab juga punya jalurnya. Beberapa riwayat tentang salawat kepada Rasulullah SAW, yaitu salawat yang kita baca dalam salat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya sampai selesai, yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Jadi kita boleh memilih menggunakan salawat yang paling pendek tadi atau menggunakan salat yang panjang tadi. Jadi tentang ketentuannya dilihat namanya yang disebut, nama Nabi kita. Jadi kalau cuma Nabi saja nggak ada kesunahannya, nggak ada keharusannya. Tapi kalau sudah nama Nabi kita disebut, karena tadi disebutkan dzukirta indahu wa lam yusalli alaik, itu kalimat nama ya, namamu disebut di sisinya.
Kemudian itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang permasalahan baca Al-Quran tadi kalau tidak salah. Benar. Jadi orang baca Quran menggunakan, ini yang kedua apa yang ketiga? Kedua, dengan pen. Iya, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga mengenai zakat. Oke, cukup. Yang kedua itu masalah bacaan Quran. Bacaan Quran di sini menggunakan pen tentu tetap dianggap sebagai membaca Al-Quran. Orang yang baca Quran tetap selama dia terlafalkan, mengucapkan kalimat alif, lam, mim sudah dianggap. Mau pakai pen atau tidak. Kecuali kalau dia tidak bicara, pennya doang yang begini, maka dia tidak dianggap sebagai baca Al-Quran. Jadi kalau dia menggunakan pen tapi dia mengucapkan alif, lam, mim, terucap. Karena kata Rasul katakan dalam riwayat Imam Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja membaca satu huruf dalam Al-Qur'an Karim maka falahu bihasanah, dia dapat satu kebaikan, walah bihasanah terlihat, dan satu kebaikan dikali 10, maka satu alif lam mim dapatkan 30 kebaikan dia lakukan. Tapi nanti kembali kepada dua, yaitu mahir apa tidak dalam bacaan. Karena yang mahir dia akan bersama para malaikat, yang tidak mahir terbata-bata maka dia akan dapatkan 2 pahala. Ini saya percepatkan. Yang ketiga, masalah zakat. Masalah zakat di sini apakah ada akad khusus? Tidak ada akad khusus yang disebutkan oleh para ulama kita, karena tidak ada riwayat satupun yang mengatakan menggunakan akad. Yang ada itu adalah akad jual beli, iya. Itu khilaf. Bahkan kita di Indonesia enggak menggunakan mazhab Syafi'i. Orang tidak mengatakan aku beli, aku jual juga tetap sah. Padahal mazhab Syafi'i kalau mau dikatakan jual belinya sah, dia harus ada akad, yaitu akad untuk menyerahkan dan akad untuk mengambil, bahasa kita dikenal dengan ijab dan qabul. Adapun untuk pemberian zakat, mengeluarkan sedekah, tidak ada ijab qabul yang ditemukan riwayat-riwayatnya dari Rasul, para sahabat dan seterusnya. Hanya pandangan sebagian para ulama yang mensunnahkan dan menganjurkan untuk adanya ijab qabul, yaitu aku serahkan dan aku terima dan seterusnya. Itu pandangan saja. Adapun pendalilannya saya tidak temukan pendalilan kesunnahannya, sehingga cukup orang ini tahu bahwa ini adalah zakat kita. Orang miskin misalkan, Pak ini harta zakat saya, enggak harus tahu. Cukup kita bahwasanya kita memang ingin mengeluarkan zakat untuk saya dan untuk keluarga saya. Jadi tidak ada yang valid sampai kepada Rasul. Kalau ada dalilnya ternyata juga tidak ditemukan. Hanya pandangan sebagian para ulama mengharuskan atau mensunnahkan aktivitas. Andai kan tidak lakukan pun tidak ada masalah. Dilakukan malah khawatir jadi perkara baru dalam agama, karena tidak ada sisi pendalilan, hanya pandangan. Kecuali dalam masalah bab muamalah seperti nikah dan jual beli. Nikah ya jelas ada ijab dan qabul, yaitu aku nikahkan engkau dengan si fulan dan seterusnya, aku terima, itu ya termasuk jual beli. Mazhab Syafi'i harus ada. Tapi di Indonesia ketika kita berjual beli enggak menggunakan ijab qabul, masih sah enggak? Sah menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Itu khilaf di kalangan para ulama. Ala kulli hal, jadi enggak ada keharusan ya untuk menggunakan ijab qabul ketika menyerahkan harta zakat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kira itu. Ini sudah masuk waktu maghrib, udah masuk. Kita tutup dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.